warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu berharap pada hari ini anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar matematika. Ibu memohon maaf karena pelajaran kita akan kembali dilaksanakan secara daring. Mengingat masa pandemi yang belum berlalu, maka kita semua belum diizinkan untuk belajar di kelas. Kita semua masih harus belajar dengan pembelajaran daring seperti yang terjadi sejak bulan Maret kemarin, ya. Ibu berharap agar anak-anakku untuk tetap berada di rumah, harus tetap stay home, ya. Jaga kesehatannya anak-anakku sekalian dengan rajin mencuci tangan, rajin mandi, dan makan makanan yang bergizi. Ingat anak-anakku sekalian, ibu tidak mau mendengar kabar bahwa anak-anakku sekalian ada yang mandi-mandi di kanal, ya. Karena air kanal itu kotor, nak. Jadi jika anak-anakku mandi dengan air kanal, maka anak-anakku tidak akan bersih, tapi anak-anakku sekalian akan tetap kotor. Jadi ibu mohon dengan sangat untuk tetap berada di dalam rumah, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan tubuh, dan jangan ada yang pergi main di kanal, ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan mulai pembelajaran matematika ini, ya, tentang operasi hitung bilangan bulat. Ibu berharap agar anak-anakku sekalian menyimak dengan baik, mempelajari dengan baik apa yang ibu akan tampilkan nanti, ya. Dan ingat, pada hari Senin nanti yang datang ke sekolah itu adalah nomor absen yang ganjil. Nanti pada hari Sabtu baru anak-anakku sekalian yang nomor absen genap itu yang datang ke sekolah. Ibu akan berada di sekolah setiap jam 8 sampai jam 16 atau jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ya. Ibu akan menunggu dengan setia, menunggu anaknya ibu yang cakep dan anaknya ibu yang cantik untuk datang ke sekolah, ya. Dan ibu akan mengajarkan apa-apa yang belum anak-anakku mengerti. Jadi ibu tunggu kedatangannya ke sekolah, tapi dengan tetap harus menjaga kesehatan, memakai masker, dan rajin mencuci tangan, ya. Nah, sekarang silahkan untuk anak-anakku menyimak baik-baik video yang akan ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Selamat belajar anak-anak dan tetap stay home, ya. Terima kasih, selamat belajar. Matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Dengan kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya, yang pertama, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, dan yang kedua yaitu menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah dengan metode blended learning, peserta didik dapat menjelaskan bilangan bulat dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, dengan metode blended learning, peserta didik dapat menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat dengan tepat. Adapun materi pertama yang akan kita pelajari adalah penjumlahan bilangan negatif, ya. Berikut ini, ya, ibu tampilkan beberapa konsep penting yang harus anak-anakku sekalian pahami dalam penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif, ya. Contohnya 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2, ya. 2 ditambah 1 hasilnya 3, 3 ditambah 1 hasilnya 4, atau 3 ditambah 2 hasilnya 5, dan seterusnya. Yang kedua, jika bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, minus 1 ditambah minus 1 hasilnya adalah minus 2. Ataupun minus 10 ditambah dengan minus 10, maka hasilnya adalah minus 20. Jadi, jika bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Selanjutnya yang ketiga,
Jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya tergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar. Jika bilangan negatif angkanya lebih besar dari bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Seperti -5 ditambah 3. Tentu hasilnya adalah -2 karena negatif 5 lebih besar dari positif 3 ya. Sebaliknya, jika bilangan positif lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya, -5 ditambah 6 ya. Bilangan negatifnya adalah -5 dan bilangan positifnya adalah 6, maka -5 ditambah 6 hasilnya adalah 1. Ya, dia menjadi positif 1 karena bilangan positifnya itu lebih besar dibanding dengan bilangan negatifnya ya. Jadi di sini berlaku A ditambah minus B sama dengan A kurang B. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Artinya, jika A, B, dan adalah bilangan bulat, berlaku A tambah B, A kurang B, A kali B juga bilangan bulat. Kedua, sifat komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Contoh, -4 tambah 15 sama dengan 15 ditambah -4. 8 kali -10 sama dengan -10 kali 8 ya. Jadi meskipun dibalik antara kedua bilangan bulat, maka hasilnya akan tetap sama. Seperti itu anak-anakku ya. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian ya. Contohnya 8 ditambah dalam kurung -5 ditambah 6 ya. Itu sama dengan dalam kurung 8 tambah -5 ya. Kemudian ditambah dengan 6 ya. Bisa juga di contoh kedua -4 kali dalam kurung 10 kali 3. Itu sama dengan dalam kurung -4 kali 10 kali 3. Ya. Yang keempat, mempunyai unsur identitas penjumlahan dan perkalian. Identitas operasi penjumlahan A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A dan hasilnya adalah A. Identitas operasi perkalian A kali 1 sama dengan 1 kali A dan hasilnya juga adalah A. Sifat distributis perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Ya. Contoh selanjutnya bisa anak-anakku sekalian lihat ya. Ada 2 contoh ya, bisa silahkan diperhatikan nak. Sifat-sifat operasi hitung juga dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan ya. Contohnya 51 kali 49 sama dengan 50 ditambah 1 kali 49 ya. Jadi bisa 50 ditambah 1 dikali 50 dikurang 1 ya. Bisa anak-anakku lihat pada lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Nah, selanjutnya silahkan anak-anakku sekalian untuk menyelesaikan latihan ya. Latihannya itu bisa anak-anakku catat ya dalam lembar jawaban yang sudah Ibu kirimkan ya linknya pada grup kita ini ya. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.